Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati segenap kepala seksi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Bojonegoro, yang saya hormati seluruh pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas dan segenap jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini, pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, bisa bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan yang kita harapkan syafaatnya besok di hari akhir. Para hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan yang saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin karangan dari Imam Nawawi, salah satu ulama pribumi kita, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam salah satu babnya, di sana ada bab namanya Babul Mubadarah ilal Khairati. Ini artinya bab yang menerangkan bersegera dalam kebaikan, dalam berbuat baik. Dalam berbuat baik ini kita bisa berbuat baik dimanapun, tidak hanya di tempat yang mulia seperti di masjid ini, tapi dimanapun kita bisa berbuat baik. Di rumah bisa, di kantor juga bisa, ya apapun profesi kita bisa berbuat baik. Karena di dalam hadis Nabi pernah berkata bahwa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidah. Jadi bumi itu dijadikan oleh Allah bagi kita semua menjadi masjid. Jadi kita bisa berbuat baik dimanapun. Ya, terkait berbuat baik ini, apalagi kalau di rumah kita, ya alangkah baiknya kalau kita isi dengan hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang positif. Ya, sekarang ini sedang ramai, yang tadi saya sempat baca itu katanya hari ini akan ada aturan tentang pembatasan usia dalam bermedsos atau media sosial. Saya kira ini sangat baik sekali aturan ini. Saya juga sangat setuju dengan aturan ini. Alangkah baiknya kalau bisa segera terlaksana, karena dampaknya sangat besar sekali bagi anak-anak kita. Karena selama ini belum ada aturan yang menerangkan tentang batas usia untuk bermedia sosial. Padahal di negara-negara lain sudah berjalan, termasuk di tetangga kita, ya di Australia.
itu juga sudah berjalan aturan tentang pembatasan umur atau usia dalam bermedia sosial. Kalau di sana dibatasi umur 16 tahun. Jadi 16 tahun ke atas itu baru bisa bermain media sosial. Untuk yang di negara kita ya untuk detail aturan ini ya info yang saya baca di berita katanya hari ini akan diterbitkan tentang pembatasan usia dalam bermedia sosial tersebut. Ya seperti di rumah ini, ya, alangkah baiknya jika rumah kita ini bisa diisi dengan hal-hal yang positif. Jadi tidak hanya ketika di rumah kita itu hanya bermain HP, di rumah hanya waktunya makan saja, tapi alangkah baiknya kan kita isi rumah kita dengan ngaji seumpama. Kita ngaji di depan anak-anak kita, ya, apalagi kalau kita bisa mengajari anak-anak ngaji, kita mengajar anak-anak Al-Quran, atau kita sholat di rumah kita sholat berjamaah bersama anak-anak kita, meskipun yang lebih utama di masjid, tapi seperti yang dijelaskan tadi bahwa semua bumi ini telah dijadikan masjid bagi kita semua. Jadi alangkah baiknya kalau rumah-rumah kita jika juga kita isi dengan hal-hal yang baik tadi. Jadi di masjid juga baik, ya, di rumah juga baik. Jadi nanti kalau kita pernah di depan anak-anak kita itu ngaji, nanti memori anak-anak kita itu, oh ternyata saya pernah ngaji dengan bapak ibu saya pernah sholat dengan bapak ibu saya. Tidak hanya kumpulnya ketika bermain HP saja tadi. Jadi jangan sampai rumah kita itu menjadi isinya tidak hal-hal yang positif. Jangan sampai menjadikan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya. Tidak ada hal-hal baik, tidak ada hal-hal positif dalam rumah kita. Kita lanjut untuk yang hubungan dengan berbuat baik tadi ya. Di kitab Riyadhus Shalihin tadi kita itu diperintah untuk segera berbuat baik ya. Apalagi di bulan-bulan ini ada yang mengatakan ya, saya kutip dari Gus Ba itu termasuk bulan-bulan dibuka rahmat ya, bulan-bulan ini, bulan Rajab ya, bulan Sya'ban. Jadi kalau kita bisa memanfaatkannya, ini akan menjadi hal yang positif sekali bagi kita, sangat bermakna sekali bagi kita. Ada yang mengatakan ya di bulan Rajab itu waktunya menanam, di bulan Sya'ban waktunya menyiram, dan di bulan Ramadan itu waktunya memanen. Jadi ketika kita masuk bulan Rajab, ya meskipun kemarin sudah lewat ya, kita itu berusaha berbuat baik, memperbanyak kebaikan, memperbanyak hal positif. Kalau kita sudah bisa mengerjakannya di bulan Rajab, nanti di bulan Sya'ban tinggal kita sirami. Kita perkuat lagi kebaikan-kebaikan tersebut yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Nanti ketika masuk bulan Ramadan, kita akan memanen dari kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, karena gambarannya gini, ada yang mengatakan gini. Jadi ketika menanam, ya beda dengan ketika menyiram. Ketika menyiram itu biasanya akan lebih semangat daripada ketika menanam. Tinggal nyiram saja mungkin biasanya lebih semangat. Apalagi ketika memanen akan lebih semangat lagi. Gambaran juga seperti itu. Kalau kita berbuat baik, bisa berbuat baik di bulan Rajab. Di bulan Rajab kita sudah banyak melakukan kebaikan,
maka di bulan Sya'ban kita tinggal tadi menyiramnya tadi. Di bulan Ramadan kita tinggal memanam lagi kita. Terus kebalikannya, bagi siapa yang ketika bulan Rajab dia tidak menyempatkan berbuat baik, maka di bulan Sya'ban mungkin akan lebih berat untuk melakukan kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Ya, Rajab saja tidak meluangkan waktunya berbuat baik, Sya'ban lebih berat, nanti ketika Ramadan akan lebih berat lagi. Ya, jadi tidak ada yang dipanen, karena ketika di bulan Rajab dia tidak mulai menyicil, mulai menanam hal-hal kebaikan tersebut. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi bulan Rajab itu waktunya menanam, bulan Sya'ban waktunya menyiram, dan bulan Ramadan itu waktunya memanen. Selanjutnya di kitab Riyadhus Shalihin tadi di bab al-mubadarah ilal khairat, beliau kemudian Imam Nawawi ini menyampaikan ada satu hadis yang bunyinya seperti ini. Badiru bil a'mali sab'an. Jadi kita disuruh bersegera berbuat baik sebelum tiba atau datangnya 7 perkara. Hal tangtadiruna, ya, jangan sampai kita itu menunggu illa faqron mumsiyat. Jangan sampai kita itu sudah miskin. Nanti ketika miskin kita akan lalai untuk berbuat baik karena sibuk mencari nafkah, sibuk mencari kerja. Karena dalam keadaan miskin kan disebutkan dengan bekerja tadi. Ya, kerja juga baik, tapi kalah dengan untuk mengerjakan kebaikan yang lain. Yang kedua, auhinan mut'ayyan, atau kekayaan yang menyombongkan. Kalau sudah kaya biasanya jadi sombong. Jadi gak usah nunggu itu. Biasanya kan gitu. Kalau orang sudah punya banyak harta, muncul sifat sombongnya. Yang ketiga, au maradun mufsidan, sakit yang melumpuhkan. Karena sudah keadaan sakit, jadi tidak bisa berbuat baik. Mengurusi diri saja kesulitan, apalagi berbuat baik kepada orang lain, apalagi melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi gak usah nunggu itu, gak usah nunggu ketika miskin, gak usah nunggu ketika kaya, gak usah nunggu ketika sakit baru kepikiran berbuat baik, tapi segera berbuat baik dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Yang keempat, au haraman mufannadan, atau kalau usianya sudah tua, ya, sudah gampang pikun, ya, sudah tua renta, mau kemana-mana sulit, ya, mau kemana-mana berat. Kalau sudah begitu ya sulit untuk berbuat baik. Ya, jadi nggak usah nunggu waktu-waktu itu. Ketika ada kesempatan segera berbuat baik. Atau yang kalimat ini, au mautan mujahizan, atau kematian yang datangnya tiba-tiba. Masa berbuat baik nunggu sampai mau mati, ya, sampai mati. Kalau sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah mati, sudah meninggal, tidak bisa beramal lagi.
hanya bisa menggantungkan amal yang sudah dikerjakan ketika hidup. Jadi segera berbuat baik. Atau yang keenam, audajjala, atau nunggu sampai datangnya dajjal. Masa berbuat baik sampai seperti itu? Dan dajjal adalah seburuk-buruk fitnah. Atau yang terakhir, awis sa'ah, atau sampai kiamat ya baru berpikir mau berbuat baik. Kan ada ya mungkin di beberapa pemikiran ya yang mengatakan ketika muda berfoya-foya, ya, tua ya muda kaya raya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mungkin ada yang seperti itu. Padahal tadi kalau sudah tiba 7 perkara tadi akan sulit berbuat baik. Jadi mari kita renungkan ini, mari selalu berusaha berbuat baik dimanapun, karena semua tempat ini adalah sudah dijadikan masjid Allah. Nggak harus di masjid, kita bisa berbuat dimanapun, apapun profesi kita. Nggak usah nunggu tadi, nunggu miskin sehingga lalai, kaya tapi sombong, kemudian sakit sehingga sulit ya, berbuat apik, berbuat baik, atau karena sudah tua sehingga menjadi pikun ya, atau sampai mati, atau bahkan nunggu datangnya dajjal, atau yang terakhir tadi nunggu mau ada kiamat baru berbuat baik. Jadi itu yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan ini. Mari di bulan yang mulia ini kita gunakan waktu kita untuk tadi menanam di bulan Rajab, menyiram di bulan Sya'ban, dan nanti kita akan memanennya di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan kafal majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhrul kalam wa mohon muafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.